Jangan lupa like dan subscribe channel Arif Yohamart agar bisa lebih berkembang untuk memberikan cerita yang lebih bagus lagi. Suwon. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Arif Yohamart. Kali ini kita akan melanjutkan cerita dari Kawin Kontrak episode ke-14. Terima kasih yang telah like dan subscribe channel ini. Saya doakan semoga panjang umur, sehat, banyak rezeki, dan melimpah ruah. Banggo turah-turah iso nggo lunga-lunga munggah kaji tekan Mekah Madinah. Amin Allahumma amin. Sing durung like, komen, dan subscribe, njaluk tulung dibantu ben tekan 100.000 subscriber. Terima kasih. Kawin Kontrak episode 14 segera terbit bulan madu. Ciao. Kota metropolitan tidak pernah tidur. Gemerlap lampu-lampu beraneka warna seakan menjemput kedatangan mereka. Cuman mesra Angga segera membangunkan Arini kala pesawat yang akan mereka tumpangi akan mendarat. Bangun sayang, sudah tiba di Indonesia, bisik Angga lembut. Arini membuka matanya. Dilihatnya jam yang melingkari tangannya. Sudah jam 1 malam batinnya. Segera dibangunkannya dia yang nampak masih tertidur pulas. Dia gelagapan kala Arini menggelitik pinggangnya. Senyuman mengembang kala sahabat kecilnya itu memberitahukan bahwa mereka telah tiba di Indonesia alias Jakarta. Syukurlah supir Rama dan Angga telah menanti mereka sejak sejam yang lalu. Mereka pun lalu berpisah di anjungan kedatangan. Rama dan Benny kembali ke apartemen mereka masing-masing, sedangkan Angga membawa Arini dan Dea ke apartemen miliknya. Walaupun Papa Angga memiliki sebuah rumah mewah di Bogor, dia lebih memilih untuk tinggal di apartemen mewah miliknya sendiri, sebab dia ingin tinggal lebih dekat dengan para sahabatnya itu. Angga lalu menunjukkan kamarnya pada Arini dan memintanya untuk beristirahat. Akan tetapi Arini menggeleng dan menanyakan lokasi dapur Angga di mana. Dia lebih memilih menuju dapur dan segera membuat 3 gelas wedang jahe untuk menghangatkan tubuh mereka. Mantap, anget-anget. Dia yang masih diliputi rasa kantuk segera menghabiskan isi gelasnya dan kemudian segera menuju kamar tidur yang ditunjukkan oleh Angga. Rasa kantuknya sama sekali tidak biasa diajak kerjasama untuk sekedar menemani Angga dan Arini berbincang. Angga sama sekali tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan itu. Segera digendongnya tubuh Arini kala melihat dia telah menutup dan mengunci kamarnya. Arini hanya tersenyum melihat apa yang dilakukan Angga, dan dia pun akhirnya tertidur dalam pelukan lelaki tampan itu bersama peluh memenuhi tubuh mereka. Matahari telah bersinar terik. Angga terbangun. Tidak dilihatnya lagi Arini di sampingnya. Dia pun bangkit dari peraduannya dan tanpa mempedulikan tubuhnya yang masih bugil, dia berjalan menuju kamar mandi apartemen. Angga tersenyum kala melihat wajahnya di cermin yang terletak di ruangan kecil itu. Wajahnya nampak berseri-seri. Apakah ini karena kehadiran gadis kampung itu? Senyumnya semakin melibat. Angga menoleh ketika mendengar ketukan di toilet di mana dirinya sedang menatap wajahnya sendiri. Masuk sayang. Ops, dengan 17+ ini. Arini lalu membuka pintu itu. Dirinya nampak terkejut melihat Angga berdiri tanpa memakai apapun juga. Segera dia menutup pintu. Akan tetapi panggilan dan teguran Angga membuatnya membuka kembali pintu toilet itu dengan mata tertutup. Anten anyar ya, toke-toke. Angga tertawa melihat kelakuan Arini. Dia lalu menarik tubuhnya dan mendekapnya. Terima kasih ya sayang, kamu kangen ya, makanya nyari aku.
Bisiknya lembut sambil mencium bibir Arini dengan lembut. Kok suwi? Wajah Arini menjadi bersemu merah. Dia lalu menggeleng dan menjawab pertanyaan Angga. Bukan itu, dia itu mau pamit pulang ke kontrakan sebab dia ingin ke tempat kerja. Saya mau nganterin dia, sekalian saya ke kantor juga, jawabnya sambil menatap wajah lelaki tampan itu. No, biar aku yang nganterin kalian, elak Angga. Arini tersenyum. Tangannya memencet hidung suaminya dengan penuh kasih sayang. Kepalanya menggeleng. Mas istirahat saja dulu, biar kami pesan Grab saja, tolak Arini dengan lembut. Oke, boleh saja, tapi ada syaratnya, jawab Angga dengan wajah serius. Syaratnya apa mas? Tanya Arini dengan wajah heran. Mandiin aku dulu, jawab Angga sambil meraih tubuh Arini dan melucuti pakaian yang dikenakan wanita yang mulai dicintainya itu. Baca sendiri ya, yang terdengar di bawah gemercik air. Angga lalu kembali melanjutkan istirahatnya. Kala Arini dan dia berpamitan meninggalkannya. Kecupan hangat di dahi dan pipi Arini mengantarkan keduanya membelah hiruk-pikuk ibu kota Jakarta. Angga mengambil gawe miliknya, dibuka file video rekaman yang dibuatnya, lalu disambungkannya ke layar TV miliknya. Rekaman tubuh Arini yang memetik genjer dan menangkap belut membuatnya tertawa kecil. Dia tertawa lepas kalau melihat gadis gemuk itu mengangkat belut yang ditangkapnya dengan kedua tangannya yang telah dipenuhi dengan lumpur sawah. Tawanya terus berlanjut kalau belut itu meluncur turun dan jatuh ke kepala Arini dan kembali masuk ke pematang sawah. Pongko tarak tahun yang desa yang menunggu enggak. Angga kagum akan kegigihan gadis itu. Kalau melihat bagaimana dia kembali mengejar belut itu dan berhasil mendapatkannya. Dia tak malu dan tak peduli dilihat oleh pemimpinnya dengan tubuh dipenuhi lumpur coklat malokat. Rasa sayang dan cintanya pada Arini semakin menumpuk sedikit demi sedikit. Angga tersenyum dan memejamkan matanya, tetapi wajah dan senyum gadis gemuk itu terus menari-nari di pelupuk matanya. Rasain lo, jatuh cintrong namanya. Dia nampak bahagia setelah mereka berdua telah sampai di kontrakan mereka. Dengan tidak sabar lagi dia membuka semua koper dan hadiah yang didapatkannya dari Mr. Adelot dan keluarga Angga. Panen coy, panen. Dirinya tertawa kecil dan memeluk beberapa busana mahal yang diberikan oleh Papa Angga. Mr. Adelot emang murah hati. Karo wong sing seneng wis disenengi ya wis. Kelas pokoknya. Dia lalu memeluk Arini dan menangis bahagia. Arini menghapus air mata yang masih mengalir di pipi dia. Jangan lupa bersyukur ya deh. Saya pamit dulu mau ke kantor. Pulang kantor kita ngobrol lagi ya, tukas Arini dan kembali melanjutkan perjalanannya ke tempat dirinya bekerja. Loh, kantornya beda ya? Oh ya beda nih. Arini tersenyum manis pada satpam yang menjemput dan membukakan pintu kantor untuknya. Jadi bubos ya dia di buka ngelawan. Jangan seperti itu pak, saya masih Arini yang sama, tegurnya sambil memberikan bungkusan berisi oleh-oleh yang dibelinya. Satpam Parubaya itu tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Dia sangat kagum pada Arini, walaupun dia merupakan ujung tombak kantor dan akan tetapi dia masih sangat sederhana dan baik hati, juga tidak sombong. Kedatangan Arini disambut tepukan tangan dan pelukan ucapan selamat dari beberapa pekerja wanita. Sedangkan para pria menjabat tangannya mengucapkan selamat atas pernikahannya dengan Pak Angga. Wah, untuk bos gede. Arini tersenyum dan mengucapkan terima kasih.
Dia lalu membagi-bagikan oleh-oleh yang sama pada mereka semua. Wah, Mayana tok saka Perancis ya. Oleh-oleh apa ya kira-kira? Akeh tah apa ya? Riuhnya ruangan karyawan membuat Rama yang sedang berada di ruangan Beni segera melongok melihat ke arah Arini. Dia tersenyum melihat kedatangan gadis kampung itu. Nyonya Angga, masih ngantor ya? Arini berbalik dan melihat Pak Rama. Dia lalu membungkukkan badannya sedikit untuk memberi hormat pada pimpinannya itu. Selamat siang Pak, maafkan atas keterlambatan saya kali ini, jawab Arini. Rama kaget mendengar gadis kampung itu masih menghormati dirinya dan meminta maaf, padahal dia adalah istri pemegang saham terbesar di perusahaan ini. Oh, anggap perusahaan pemegang saham. Ingin rasanya dia mengetes gadis kampung itu sekali lagi. Hari ini kamu pindah ke ruangan Angga ya? Maaf Pak, biarkan saya di sini saja. Saya menyukai ruangan kerja bersama tim. Meja saya di sini Pak, dan saya suka ditempatkan di sini. Jawabnya sambil menundukkan kepalanya. Berhasil lah tes deh. Rama tersenyum. Rasa kagum pada gadis kampung itu semakin dalam. Dia lalu mengiyakan dan mengucapkan selamat bekerja kembali pada Arini yang disambut dengan tepukan dan sorak-sorai karyawan yang lain. Rama lalu kembali memasuki ruangannya. Di balik kaca kantornya dia melihat segala gerak-gerik Arini. Dia lalu mengambil gawenya dan menghubungi sebuah nomor. Dipanggilan cepat miliknya. Lelaki di ujung telepon nampak tertawa kala mendengar keterangan Rama, dan tanpa menunggu lebih lama lagi, lelaki itu mengganti pakaiannya dan meraih kunci kendaraan miliknya. Dipacunya kendaraannya menuju kantor untuk membuktikan semua kata-kata Rama. Bersambung ternyata episode 14 sudah saya ceritakan semuanya ya guys ya. Hari ini dengan posisinya, statusnya yang saat ini sebagai Bu Angga, Nyonya besar Angga. Dia tidak berbesar kepala, tidak sombong, dan tetap membumi, rendah hati, dan seperti biasa selalu tersenyum pada siapa saja, termasuk Pak Satpam. Terima kasih, ojo lali like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode 15. Ciao. Halo wong ganteng lan wong ayu. Piye kabare? Aku Hulk. Menungso werna ijo sing paling kuat rak ono tandingane kejaba Thanos. Matur suwun wis nonton video Arif Yohamart. Ojo lali like lan subscribe channel ini. Matur suwun. Terima kasih, thank you, kamsahamnida, gumawo. I love you.